Ya, malam yang menyakitkan untuk penyokong Johor Darul Takzim, dua jaringan tak boleh disahkan. Satu jaringan okelah offside, tapi satu jaringan memang agak kontroversi ya. Patutlah cek VAR lah wasit atau macam mana ini. Tapi ini menandakan JDT gagal ke pusingan 8 Liga Juara-juara Asia Elit. Nah, detailnya seperti apa, mengapa JDT boleh kalah di perlawanan ini? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JJS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam korang semua. Semoga sehat-sehat semua. Tentu tak sihat untuk mentalnya penyokong dari Johor Darul Takzim ya, kayak yang tengok perlawanan yang sangat mendebarkan ya. Bagaimana chance JDT untuk cipta rekor ke pusingan 8 Liga Juara-juara Asia harus terhenti, dan ini juga menandakan bahwa klub terbaik di Asia Tenggara jatuh kepada Buriram United. Nah, aku sempat cakap ini adalah momentum JDT ya untuk cipta rekor, kalahkan Buriram ya. Dari 3 perlawanan total harusnya ini boleh curi kesempatan, tapi sayang sekali itu tak boleh berlaku. Oke, kita mulai ya. Sebenarnya JDT ini punya momentum yang sangat baik ya. Kalau di starting 11 itu yang ada perubahan itu tentu Afiq Fazail menggantikan pemain import yang sebelumnya. Kemudian Castelli John, Samu Castelli John juga dimainkan ya. Jadi itu perbezaannya. Afiq Fazail menurutku di babak pertama tampil cukup oke, dan di perlawanan ini JDT sempat memberikan efek surprise bagaimana Bexen da Silva cipta jaringan. Tetapi memang kalau kita tengok itu offside ya, memang offside. Jadi semua boleh terima gol ataupun jaringan dari JDT ini apa ya namanya, tak disahkan. Hehehe. Di perlawanan ini SXI penuh full ya, dan juga ya sangat bergairah. Dan aku tengok memang JDT ini mainnya lebih direct ya, jadi langsung frontal ketika ada kesempatan ya, coba ambil kesempatan untuk cari peluang ya. Dan beberapa kali hal itu, beberapa kali juga JDT di kecolongan ya, misalnya Bisoli yang punya kesempatan untuk cetak jaringan ya melalui rembatan, tapi berhasil digagalkan oleh Zubair. Nah, JDT juga beberapa kali memberikan peluang di babak pertama, yaitu melalui Arif Aiman yang memberikan terupas kepada Bexon, sayang sekali gagal dimanfaatkan juga jadi gol. Kemudian ada beberapa di menit ke-26 juga ada apa ya, momentum di gawang Nel Etred, tapi juga gagal dimanfaatkan, khususnya di momentum ketika Afiq Fazail mendapatkan momentum untuk melakukan tendangan ataupun rembatan, tapi masih melenceng. Ya sampai akhirnya di babak pertama permainan 0-0, dan menurut aku babak pertama khususnya di akhir-akhir ini JDT sudah mengambil inisiatif permainan lah, udah oke menurut aku di babak pertama. Tapi permasalahan muncul di babak kedua ya, dengan formasi yang masih sama, belum ada adjustment, dan aku tengok ini mengapa JDT ini ada penurunan ya intensitas permainan berbeza dengan apa yang berlaku di babak pertama. Menurut aku adalah faktor usia ya, karena pemain-pemain import yang dimiliki oleh JDT ini banyak sekali yang sudah berkepala 3 ya, ataupun sudah tua lah istilahnya, sehingga intensitas yang ada di separuh masa itu tak boleh berlaku di babak kedua itu. Nah, sampai akhirnya JDT kecolongan melalui gol pemain dari Thailand, yaitu Supanat Muenta ya, yang melakukan placing ke gawang Zubair dan akhirnya unggul 0-1. Nah, selepas itu JDT menggempur Buriram ya, cukup sporadis, tapi juga beberapa kali kecolongan ya. Buriram juga ada kesempatan untuk mencetak jaringan. Dan ada adjustment di mana JC masuk, kemudian Heberti masuk, nah itu membuat lebih hidup lagi
serangan dari JDT ya, banyak sekali momentum ataupun kesempatan, dan aku tengok memang Arif Aiman khususnya di babak kedua nih memang agak susah sukar untuk bergerak ya, penetrasinya itu memang sudah diantisipasi oleh Buriram United. Nah, sampai akhirnya eh, apa tragedi itu pun terjadi ya, ketika sudah perpanjangan 7 menit ya, di menit-menit akhir ketika Obregon mendapatkan chance untuk, sebelumnya juga udah ada peluang ya, tapi tak jadi gol lah untuk JDT, cukup mendebarkan. Nah, di momentum akhir itulah Obregon mendapatkan momentum dan mencetak jaringan ya, menyamakan kedudukan dan sekaligus menyamakan agregat. Aku tak tahu aturan yang sekarang itu ketika agregatnya sama apakah perpanjangan atau memang ada sistem gol tandang seperti sebelum-sebelumnya. Aku agak tak tahu. Tapi ketika Obregon berhasil mencetak jaringan itu, Obregon melakukan selebrasi, tetapi asisten referee sudah mengangkat garis bahwa itu offset. Nah, jujur kalau aku sekilas tengok ya, karena replaynya juga aku tak dapat ya di awal-awal uh, gol itu berlaku ya. Itu nampak tak offset, mungkin sejajar atau bahkan di belakang ya, nampak tak offset lah. Dan akhirnya pun referee mencoba mencek VAR ya, tapi memang akhirnya sebelum referee itu mencek monitor ya yang di pinggir padang itu, sudah diputuskan bahwa itu tak jadi gol ataupun tak jadi jaringan ya. Itu sempat memicu para penyokong, sebagian penyokong dari JDT melempar botol-botol. Aku tak tahu, pasti nanti boleh jadi akan ada sanksi itu ya. Ya, tapi harusnya dicek lah ya ke VAR seperti itu. Dan ketika selesai perlawanan pun kalau aku tengok dari screenshot misalnya momentum Obregon dan juga pemain paling belakang dari Buriram, kalau tak silap kan Dion Kuls ya, itu karena tak ada garis juga, ada ya sekilas mungkin perspektifnya itu ada dua, apa perspektif yang offset, perspektif yang tidak offset gitu. Jadi agak membingungkan menurut aku ini ya. Nah, yang ini offset atau tak lah. Tapi terlepas dari itu, ini tentu akan jadi pelajaran yang sangat berharga untuk skuad dari Johor Darul Takzim, dan tentu saja ini boleh jadi mengancam posisi dari Hector Bidoglio, dan ini juga patut jadi apa ya, evaluasi sekali lagi ya. Menurut aku salah satu faktornya ya karena banyak sekali pemain yang sudah cukup berumur di JDT. Jadi intensity tinggi yang sebelumnya dilakukan babak pertama tak boleh dilanjutkan secara konsisten di babak kedua. Dan juga mungkin faktor beberapa pemain juga masih baru ya. Itu mungkin menurut aku juga chemistry-nya mungkin belum terlalu padu ya, menurut aku macam itu. Nah, ini mungkin introspeksi, tapi memang aku pun yang tak hadir di stadium itu sangat terkoyak ya, sakit. Sedih lihat ini jadi tak lolos, apalagi yang datang langsung ke stadium, tentu itu lebih tragis lagi rasanya ya. Kalah dan sempat ada harapan dengan gol Obregon tapi dianulir gitu ya. Nah, menurut korang offside tak ya? Aku juga bingung nih sebenarnya. Kalau kau tengok agak tak offside, tapi karena tak ada garis ya, aku kelihatannya sih tak offside, tapi nggak tahu lah. Menurut korang apakah Obregon itu offside atau tak? Tulis di kolom komentar ya. Sekali lagi tak perlu berkecil hati untuk JDT, dan memang harus kita akui Buriram berarti sekarang adalah klub terbaik di Asia Tenggara. Dan nampak memang di sini ya pemain importnya Buriram berarti lebih oke berbanding pemain importnya Johor Darul Takzim. Menurut korang setuju atau tak? Nah, itu aja. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf ya. Sia-sia semuanya. Tetap semangat untuk penyokong JDT. Ya, aku juga ikut sedih ini. Sia-sia semuanya. Lanjutkan tetap ibadahnya di bulan Ramadan. Semoga musim hadapan lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.